Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan PSP. Saya berasal dari jurusan Teknik Informatika kelas 2B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang proyek yang saya buat yang di jurusan Rekayasa Perangkat Lunak yang dosen pengampunya Pak Fitri ST MSc. Di sini saya buat sistem yang bernama Rancangan Sistem E-commerce Penjualan Handphone Ponsel berbasis aplikasi. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang latar belakang pembuatan aplikasi e-commerce ini. Aplikasi e-commerce ini bisa disebut juga perdagangan elektronik. Adalah pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui internet atau jaringan komputer. Makanya di sini saya membuat ini karena alasan saya karena di zaman yang sudah berkembang ini kita lebih membutuhkan sistem yang bisa benar-benar membantu kita dalam kebutuhan kita sehari-hari maupun itu dalam penjualan dan pemberian barang. Di sini kita hanya membutuhkan internet dan sebuah aplikasi, kita dapat memesan barang dan menjualkan barang kita. Itu latar belakang saya membuat aplikasi e-commerce ini. Tujuannya, yang pertama di sini tujuan saya itu membantu dan mempermudah usaha retail siap ponsel dalam penyebarluasan informasi dan promosi produk. Yang kedua itu dapat membantu usaha retail siap ponsel dalam pengelolaan data menjadi struktur dengan baik. Yang ketiga, membantu usaha retail siap ponsel dan konsumen dalam layanan transaksi penjualan jarak jauh sehingga membantu dan memperluas wilayah pemasaran. Yang keempat di sini membantu konsumen dalam melakukan pembelian dan pembayaran secara offline, transfer via rekening maupun online menggunakan dompet e-wallet yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang C-nya batasan masalah. Dalam membangun aplikasi e-commerce ini diperlukan batasan-batasan masalah agar tidak keluar dari topik dan tujuan yang sudah ditetapkan dari awal. Adapun batasan yang menjadi pembahasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, e-commerce dirancang berisi informasi produk fashion. Yang kedua, UML adalah bahasa pemodelan yang digunakan dalam merancang aplikasi ini. Yang ketiga, pengaplikasian hanya sebatas wilayah Siak dan sekitarnya. Yang selanjutnya kita bahas kelebihan dan kekurangan aplikasi e-commerce. Kelebihan aplikasi e-commerce yaitu dapat menjangkau jangkauan yang lebih luas. Di sini kita hanya bermain dengan menggunakan internet dan aplikasi, kita dapat memesan barang yang kita inginkan. Yang kedua ini perdagangan elektronik secara substansial, yaitu menurunkan biaya transaksi. Jika kita berada jauh dari toko yang kita ingin beli barangnya, kita di sini bisa memesan lewat online. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet pergi ke toko tersebut. Jadi ya juga menyediakan pengiriman karena siap ponsel kita sediakan pengiriman, ibaratnya kita menyiapkan kurir untuk mengantar langsung ke rumahnya. Ini yang selanjutnya ada kemudahan. Kita kapanpun kita bisa memesan barang kita tanpa harus menunggu toko itu buka. Kita bisa memesan online 24 jam. Ini yang selanjutnya, perdagangan elektronik juga memungkinkan pelanggan dan bisnis untuk berhubungan secara langsung tanpa perantara. Ini tanpa perantara juga kita dapat berkomunikasi langsung juga. Yang kedua ini kekurangan e-commerce, yaitu biaya awal e-portal niaga nisa tinggi. Itu kita membangun aplikasi di sini. Di mana membangun aplikasi ini tidak mudah karena memerlukan biaya perangkat lunak yang sangat tinggi dan kita membutuhkan sedikit ide-ide kreatif untuk membangun aplikasi. Yang selanjutnya kita keamanannya takutnya kalau kita membangun aplikasi ini takut keamanan kita dicuri, data-data customer kita dicuri, jadi di-hacker gitu. Itu kekurangannya. Lalu selanjutnya di sini ada pemenuhan. Takutnya kalau kita memesan barang ini melonjak kan, pemenuhan barang tidak sesuai dengan supply and demand-nya. Yang selanjutnya kita bahas perancangan sistemnya. Ini use case diagramnya. Ini ada operator, admin, customer. Customer sini register, cari barang, pilih barang, dan transaksi.
admin update barang dan mulai data transaksi. Kalau operator nih login dan cek data transaksi. Ini sukses diagramnya. Itu pengunjung login, kontrol login, data user dan menu. Ini sukses cari barangnya, itu menu, from cari barang, data barang dan menu. Ini 3 activity diagram login. Itu ada user sini, sistem, database. Ini ada alurnya use case activity diagramnya. Baru diagram order barangnya di sini ada customer, sistem, database-nya. Perancangan database di sini kita 3 ya, user, admin sama customer. Ini ya login ya, operator, admin, customer juga login. Di sini operatornya cuman melihat transaksi, admin melihat transaksi barang, customer membeli barang dan transaksi. Ini perancangan interface-nya. Di menu awal di sini admin, operator dan customernya login. Yang kedua sini ada menu order barang bagi customer. Di sini kita bisa search barang yang kita inginkan. Di sini kan karena kita menjual handphone, jadi kita di sini menaruh brand handphone aja ya. Jadi kita tinggal cari brand handphonenya di sini. Di sini ada harga, ada diskonnya, ada total harga. Jika sudah selesai, maka di sini kita bisa tekan mulai, maka nanti akan masuk ke select payment methodnya di menu pembayarannya. Jadi nanti di sini para customer bisa membayar melalui bank ya, Jadi bisa ditransfer saja. Jadi nggak susah membayarnya, hanya melalui transfer. Makanya barang ini udah masuk ke dalam list order. Mungkin itu saja penjelasan singkat saya. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.